Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ayawene semua. Salam budaya lestari. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel kesayangan kita Jagat Wayang Kulit ya. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa, fenomenal serta membahana di dalam tubuh Purwonojati. Sugeng ayawene. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada satu milenial ini yang ikut. Mas Jebeng terkenalnya. Aslinya siapa namanya Mas? Stikno. Mas Tikno. Dan kita di sini akan bahas satu wayang dari Epik Ramayana. Dan spesialnya kesempatan kali ini kita akan menampilkan dua sosok ya, sosok mudanya dan sosok yang sudah dewasanya, lebih dewasa. Apakah wayang itu ya, siapakah tokoh ini? Monggo Mas Rontu langsung saja diperkenalkan gitu. Monggo Mas. Mas Arif ya. Dan sebelumnya saya minta maaf nanti kalau dalam kami mengulik sedikit dari pengetahuan kami tentang tokoh ini ada banyak sekali kurang, kita langsung bisa revisi di kolom komentar. Oh iya, yang pasti kita bukannya tahu segalanya ya. Itu juga sudah dimandatkan oleh Mas sutradara yang pegang kamera, Mas Saguh Anggoro gitu. bukan Indrajit Saguh ya? Bukan. Dan langsung saja Kidalang, siapakah tokoh ini? Saya angkat saja agak berat ini. Berat karena wih. Iya. Ini ada tokoh sebesar ini, dan ini ada berbagai macam versi wayangnya. Ini ada yang modelnya seperti ini, rambut dengan rambut seperti ini, ada yang rambut gimbal ya. Nah, ini adalah mudanya waktu mudanya, karena warnanya pink jadi muda gitu. Iya. Ini Pink yang muda. Oh, pink muda milenial. nom-nomane carane. Kalau pegang ini rasanya pengen dikit. Loh. Iya. Jadi ini adalah Bedoro Kolo. bukan. Oh, bukan. Ada suara tanpa. Aku suara muni loh, Mas. Karena kemarin kita bahas tokoh wayang di Ramayana yaitu Indrajit. Ini hubungannya dengan Indrajit jelas ada. Siapakah? Karena ini Hubungannya? adalah Apakah pamannya Indrajit. pamannya Indrajit? Ini adalah putra kedua dari 4 bersaudara. Ya. Yaitu kakaknya ini yang sulung adalah Prabu Rahwana. Rahwana. Yang kita kenal. Terus yang putra keduanya ini Raden Kumbakarna atau Kumbakarna. Kumbakarna ini. Terus yang ketiga adalah Sarpo Kenoko. Rasaka juga, tapi dia putri, jadi raksasa tapi Rasaksi cewek, berarti. rasaksi ya. Rasaksawati. Ya. Raseksi. Ora seksi. Rasemo. Dan yang bungsu adalah Iya. Gunawan Wibisana yang kita sebut-sebut kemarin juga. Gunawan Wibisana itu yang mengripto si Indrajit. namanya Indrajit Megananda. Oh ya, juga ada subscriber kita itu pingin Gunawan Wibisono loh. Oh iya. Tapi mungkin sebelumnya ini dulu ya. Ini dulu karena yang besar dulu. Kakaknya dulu dong. Sabar ya netizen ya. Kita dengarkan dulu cerita kakaknya Gunawan Wibisana gitu. Kumbakarna ya. Iya. Ini yang muda, kalau yang tua ya Pak? Kalau Nah, coba ini kita yang muda, setelah dia nanti menorehkan satu prestasi untuk Iya. kakaknya, terus kakaknya juga memberikan satu kasatriyan Iya. yang Raden Kumbakarna diberikan satu kasatriyan bernama Kasatriyan Panglebur Gongso. Nah, ini Panglebur Gongso. jadi Raden Kumbakarna yang seperti ini ya. Oh, doh gede men. Ini dan beristrikan bidadari. Wih, raksasa bisa bidadari, nanti kita ulas dong ini. Kok bisa-bisanya bidadari itu gimana? Ya karena dia itu menorehkan ngorak-arik kayangan bersama dengan Rahwana. Oh. Jadi salah satu yang didapatkan adalah bidadari, ya, namanya Dewi Aswani. Dewi Aswani. Ya, sebelum kita ke bidadari ini loh. Ya, Ini lahirnya pada tahun berapa atau masa apa ini? Lahirnya sebenarnya di masa
kelam, ada masa kelam di sana, yaitu ada satu peristiwa yang cukup bersejarah, bisa dikatakan peristiwa ini adalah peristiwa besar, di mana ada seorang manusia yang telah mengingkari satu kodratnya, mengingkari satu kodratnya, satu pandita, dan sebenarnya ini adalah raja dari Lokapala itu. Raja ning Pandito. Raja Lokapala itu Wisrawa itu Namanya Wisrawa. Prabu Wisrawa itu Wisrawa. punya istri Dewi Lokati. Punya istri Dewi Lokati. Dewi Lokati itu anaknya Prabu, ada yang mengatakan Lowana, ada yang mengatakan Lokowarno. Jadi dari negara Lokapala. Jadi ini Lokati ini diistri oleh Wisrawa, dan setelah beristri jadilah raja. Jadilah raja si Wisrawa itu. Dan setelah menikah punya anak namanya Wisrawono. Wisrawono itu anaknya Wisrawa, anak siji-sijine itu, satu-satunya. Dan akhirnya karena punya anak lelaki satu-satunya, tumbuh besar, akhirnya Wisrawa lengser ke Prabon, menjadi seorang pandita. Mandito istilahnya. Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa, dan anaknya Wisrawono meneruskan menjadi raja Lokapala bernama Danaraja. Prabu Donorojo atau Danaraja di Lokapala. Di Lokapala. Dan itu ada dua negara, memang dua negara di Lokapala dan Alengka itu adalah negara yang dari dulu itu memang negara besar. Jadi Lokapala dan Alengka ini dua negara besar karena Prabu Wisrawa itu seperguruan dengan Prabu Sumali. Siapa Prabu Sumali? Prabu Sumali itu Raja Alengka pertama dulu sana. Raja Alengka, Prabu Sumali itu adik seperguruannya Prabu Wisrawa. Jadi itu kakak beradik dalam perguruan, jadi dua raja, di Raja Alengka dan Raja Lokapala. Dan ada peristiwa yang mulai dari peristiwa kelam ini dimulai dari Prabu Sumali itu punya anak perempuan. Prabu Sumali punya anak perempuan, laki-laki dan perempuan, tapi perempuannya pertama, yaitu perempuan dulu baru laki-laki. Dewi Sukesi dan Raden Sukeso. Sukesi dan Sukeso. Ya, Sukesi itu putri raja, Sukeso adiknya, juga orang yang tampan bagus. Prabu Sumali itu karena punya putri, dia harus menggelar sayembara buat pernikahan putrinya. Karena putrinya cantik, luar biasa cantiknya, akhirnya sana sini melamar, bingung, harus ada sayembara di sana. Sayembara karena ternyata Prabu Wisrawono atau Danaraja itu atau Danapati itu suka sama Sukesi, dia cinta mati gitu. Wes pokoknya sepiye carane dia sangat menaruh hati kepada Sukesi. Tapi dengan catatan, dengan bahasa keadilan, Sumali harus adil di sini. Dia mengadakan satu sayembara. Siapa saja yang bisa mupus sayembara itu akan jadi mantunya. Sayembaranya apa? Sayembaranya itu diikut atau manut karo ujare putrine, manut karo Sukesi, permintaannya apa? Sesuai dengan permintaan dari Sukesi. Dan permintaan Sukesi itu siapa saja yang bisa menjabarkan ilmu sastra Jendro Hayuningrat Panglating Diyu. Oh, jadi cerita tentang sastra Jendro itu dari tua sekali. Padahal itu ilmu yang langka, dan ilmu itu sudah itu ilmunya para dewa, dan di bumi itu hanya beberapa orang yang bisa. Dan salah satu yang bisa adalah Begawan Wisrawa. Sebentar. Sastra Jendro. Sastra Jendro Hayuningrat Serat Panglating Diyu itu kalau di bahasa Indonesia kan apa itu masalah? Kalau bahasa Indonesia kan Sastra Jendro Hayuningrat itu seperti kalau ini bukan bahasa Indonesia kan, tapi kita garis bawahi bahwa ini satu makna gitu. Satu makna bahwa itu adalah satu ilmu, ajaran untuk mengendalikan hawa nafsu dan
pangruating diyu. Pangruating diyu di sini adalah sifat angkara murka. Jadi ilmu ini bisa mengendalikan sifat angkara murka dan bisa mengendalikan zat dalam diri kita dan memunculkan zat sejati gitu. Ini luar biasa, ini hampir ke, kalau istilah bahasa agamanya, ke makrifat gitu. Makrifat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu tingkat tertinggi. Maka luar biasa. Dewa pun itu ilmunya para dewa, maka tidak semua orang bisa memahami. Karena kalau orang yang tidak kuat dengan ilmu ini akan kena kesempyok ing aradan atau kena malating doyo kangaribo atau kesempyok ing ngaradan. Maksudnya apa itu kesempyok ngaradan? Ya itu kesempyok ngaradan itu sebenarnya melu ketampuing Poncoboyo. Jadi dia kena imbas atau kena efek negatif dari ilmu ini. Anasir-anasir negatif. Ya, karena ini mengandung ilmu yang harus kuat secara mental, harus ada spiritual juga berarti. Harus ada lajer step by step. Makanya cara kewalian dulu kan ilmunya sensitif jenar itu tidak semua orang bisa mengerti gitu loh. Itu makrifat pun ada tingkatannya, makrifat. Nah. Core of the core. Jadi mantap. Intinya gitu. Ini ilmu inilah yang akan nantinya jadi sumber atau penjabaran ilmu ini menjadi sumber malapetaka yang terjadi. Loh, harusnya ini malah kunci untuk membuka. Iya, tapi ternyata begini. Danaraja atau anaknya Wisrawa ini yang di Lokapala jadi raja, itu kan ingin ikut sayembara, memperistri Sukesi. Tapi karena dia tidak bisa ilmu itu, akhirnya dia meminta tolong bapaknya untuk menjabarkan ilmu itu. Wisrawa diminta untuk menjabarkan ilmu itu dan melamarkan. Curang dong. Maksudnya karena anaknya ini tidak bisa. Padahal itu harus. Ini pertama sudah niat, kesalahannya sudah. Dan bapaknya pun nggak mau, nggak bisa. Ini ilmu khusus dan saya tidak berani melawan kehendak dewata, nggak berani melawan kehendak kodrat. Ini nggak boleh. Nggak boleh dijabarkan. Secara Kim sudah cheat dulu itu. Iya. Maka Resi Wisrawa itu dengan segala penolakannya itu menolak. Tapi ternyata si Danaraja atau anaknya ini dengan merengek dan sebagainya dengan yang jenenge anak bola akhirnya bapak keprabu. Wah ini. Nah jangan. Akhirnya mau nggak mau ya Wisrawa ke Ngalengka ini ke Prabu Sumali dan itu ada ekspor gurunya. Prabu, saya kesini ya bukan untuk saya, ini hanya untuk ditangisi anak saya. Terus akhirnya Prabu Sumali, ya silakan, saya ngomong sama anak saya, gimana kalau si Wisrawa yang menerangkan? Enggak apa-apa, ini saya bahas siapa saja boleh. Ya. Tapi ini untuk anaknya, saya nggak tahu nanti untuk anaknya apa. Yang penting saya coba pengen tahu dulu, ini benar dulu. Hanya Wisrawa, ya udah kalau memang seperti itu, mohon maaf, ya kita harus butuh ruang dan ini tidak boleh didengar oleh siapapun. Butuh ruang kedap. Iya, hanya berdua. Ini kalau dalam ini memang kesalahan, karena sebenarnya tidak boleh dijabarkan, apalagi lain jenis. Suatu ruang dan di sana masih ada sisi lubang yang untuk kemungkinan mendengar, dan ternyata adiknya Sukesi pun mendengarkan. Si Sukeso tadi. Sukeso ikut mendengarkan walaupun tidak detail, tapi ikut nguping karena penasaran jadi ilmu apa. Dan pada saat penjabaran ilmu itu terjadilah satu ledakan energi sampai ke Kayangan pun geger, aduh ini ada orang yang sudah melanggar ketentuan. Padahal ini ilmu tidak sembarangan untuk diberikan kepada siapapun. Akhirnya dewa, ya udah ini jelas ini bersalah. Bersalah ini, kalau seperti ini bersalah. Sekalian saja ini harus dihukumi, karena sesuatu yang salah harus dihukumi. Nantinya untuk membatasi kesalahan itu agar tidak luas. Akhirnya dewa menurunkan Betara Kamaratih dan Kamajaya, dewanya cinta. Ada yang mengatakan Betara Guru dan Dewi Uma yang turun sendiri. Ada yang versi lain mengatakan dewanya dewa. Ada yang menerangkan dengan Dewa Ratih dan Dewa Kamajaya yang turun masuk ke raganya Wisrawa dan
Dewi Sukesi. Jadi ini sudah menerangkannya itu melalui bukan hanya olah bahasa tapi dengan olah tubuh mereka. Karena sudah dimasuki dewanya cinta gitu. Wah, Hanya ada mabuk cinta di sini. mabuk kepayan. Nah, dan si Sukeso dia mendengarkan sesaat saja sudah mental dia. Mental akibatnya nanti ada yang terjadi di Sukeso, kita jangan terangkan dulu. Ya. Itu akibatnya nanti di Sukesonya. Skip. Itu ada akibat yang luar biasa menjadikan satu kutukan. Dan itu di dalam Wisrawa ini jadi cerita Wisrawa ya. Iya, nggak Peristiwa apa-apa. itu karena ini menentukan. Kok bisa sampai begini? Sampai akhirnya Wisrawa itu Wisrawa itu akhirnya menolak beberapa kali dengan ajakan Sukesi untuk lebih dalam dan akhirnya Wisrawa, saya ini hanya untuk anak saya nggak mau berdosa. Ya. Itu konflik di dalamnya itu berbagai macam, tidak saya terangkan karena nanti di Wisrawa dan Sukesi saja. Siap. Itu ibaratnya rahasia yang di dalam itu ada sebenarnya. Dengan catatan netizen ada yang minta. Iya, tapi belum saya detailnya Wisrawa Iya. dan Sukesi. Hanya itu terjadi peristiwa besar yang akhirnya terjadilah hamil sampai 3 kali. Hamilnya 3 kali. Sampai 3 kali hamil. Oh. Sukesi hamil 3 kali. Pertama hamil dan melahirkan Dasamuka. Karena hubungan yang luar biasa. Karena Itu hubungan larangan juga dan itu pengaruh hubungan Betara Kamajaya dan Kamarati. dan itu juga larangan dan itu juga Larangan. kutukan, akhirnya keluar menjadi Ratu Angkara Murka yang luar biasa. Itu Yang pertama Dasamuka. Dasamuka. Yang kedua adalah Kumbokarno. Kumbokarno, Nah, ini yang lahir Iya. nomor 2, yang ketiga Sarpokenoko. Sarpokenoko. Tuh, itu kenapa dasarnya itu. Dan yang keempat nanti setelah mereka berdua itu sudah cukup hukumannya, Dewa 2 itu keluar lagi dari tubuhnya dan dia sadar akan perbuatannya dan sampai dia minta maaf kepada Sumali dan akhirnya dia menikah dengan sah dan dia sudah direstui dan keluarlah Wibisana yang baik. Iya. Tuh, Dan jadi tidak usah diceritakan nanti bagaimana? anaknya malah tidak. Iya. Skip saja. Kumbokarno ya. Kumbokarno. Ini Jadi ini Kumbokarno lahir karena kutukan. Jadi Kutukan. masih dalam suasana apa kelam, kegelapan. dalam kegelapan. Nah, Dark Age. iya. Jadi ini lahirlah Kumbokarno. Jadi ini raksasa yang luar biasa dan ada kebiasaan dia adalah dikala dia makan itu bisa sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Terus dia tidur juga semau-mau. Padahal Wisrawa itu juga raja, berarti dia tampan. Sukesi itu putri cantik tapi melahirkan raksasa yang berwujud seperti ini gitu. Iya. Karena pengaruh dari ilmu itu. yang salah patrak itu. Kutukan itu. Dan sampai muncullah Angkara Murka, yaitu kakaknya Iya. Kumbokarno. Nah, Ini Kumbokarno yang muda ini seperti ini. berarti sudah jelas raksasa itu lahir bukan hanya karena bapak ibunya raksasa, Ya, tapi karena pola manusia yang kesasar. ya makanya ini sangat diceritakan di kala ada pernikahan itu kalau Iya. cocok lampa kayak Pak Renti, Mas Bani, Mas Bani, Dimas, yang kehilangan akun YouTube. Loh, supaya subscribe nanti loh. Rekan-rekan Jakarta yang kulit loh, itu penggiat budaya juga. sampai Amping Asolole dan Asolole. itu pun menerangkan di kala ada pernikahan di situ pasti ada Iya. sebelum malam pertama itu doa dulu dan sebagainya karena itu memang mempengaruhi keturunan nantinya. Dan harus sudah melewati akad dulu. Iya, ada proses-proses yang harus Jangan mencampur sawah yang bukan Nah, miliknya, yang maka- belum jadi miliknya. Maka inilah Kumbokarno yang dimaksudkan di sini dan dia langsung dikala dia muda Rahmana menjadi seorang raja, terus dia membantu kakaknya dengan sepenuh hati dan suatu ketika kakaknya bikin geger di Kayangan dengan mau minta Dewi Widowati dan dia merebut kembang Dewaretno dan sebagainya. Iya. Dia pun dikasih oleh Rahmana itu bidadari namanya Dewi Aswani karena bidadari geger kabeh. Iya. Akhirnya narat saking pasrah wis kono lah milih gitu akhirnya. Ini di Dewi Aswani. Nah, istrinya adalah bidadari Kayangan Dewi Aswani. Wih, cantik berarti. Wow, luar biasa. Dewi Aswani. Jadi Mas Sepeng kalau mau bidadari kita bikin geger kayak Dan dengan konten yang ini bisa bikin geger kayak. dan akhirnya Kumbokarno ini minta kepada Narada, minta kepada Dewa bahwa saya punya permintaan yaitu ingin hidup ribuan tahun.
Nah, akhirnya di para dewa ngomong, ya kamu kalau hidup ribuan tahun, apa kamu nggak lelah, nggak capek? Padahal raga kamu itu belum tentu kuat untuk ribuan tahun. Raga ada masanya. Kalau ruh nggak ada masanya, tapi kalau raga, akhirnya Kumbakarna berpikir, ya udah kalau begitu, ya udah saya izinkan, saya nanti akan saya kepingin topo nendro, tapi topo turu, tapi kalau tidur bangunnya sekehendak saya. Jadi ini kalau tidur lama. Eman-eman ya, punya istri cantik kok ditinggal tidur. Ya ininya dia itu hobinya tidur dan makan. Wah, dasar. Betul nggak Mas Ebeng? Iya betul. Ya, kalau dari cerita yang tadi ini Apa yang dulu Mas sebelum Ebeng saya lanjutkan? Apa yang mau ditanyakan atau Mas Ebeng? Sebelum jadi ini pembukaan yang gede ini. Iya. Enggak, aku gampang banget minta apa? Bidadari ya. Ya bidadari, terus minta umur yang panjang, aku gampang banget, itu kenapa? Ya karena begini, karena kenapa justru yang ditanyakan kenapa ini kayak dasar muka, kayak untuk Kumbakarna dan itu kuat dan sakti, karena ternyata Wisrawa sendiri kan cucu dari Kadewatan, dari Lokati gitu kan. Itu Masih keturunan Kayangan masih dewa. Jadi Betoro Sambu kalau nggak salah. Jadi itu memang apalagi itu. Jadi memang ada keturunan dewa di sana, akhirnya dia sakti. Dan nanti pun kalau saya ceritakan ke Donorojo anaknya Wisrawa, itu pun nantinya larinya ada lagi itu juga. Itu nanti jadi dewa. Yang pasti memang karena dia keturunan Ada Wisrawa itu tetesing madu rembesing kusumo. Opo Lah, Jadi walaupun wujudnya raksasa loh. Jadi ini setelah menikah menjadi seperti ini misalnya, dan ini Raden Kumbakarna. ini si Bapak. Ya, ini Bapak. setelah mengorak hari kayangan dan setelah menikah jadi kayak gini gedenya. Dan ini punya anak, namanya Aswani Kumbo dan Kumbo, dua anak kembar ini, dua anak buta raksasa dua-duanya tapi kembar, Aswani Kumbo dan Kumbo. Aswani Kumbo dan Kumbo. Itu anaknya ini. Dan ada peristiwa yang menurut sampai sekarang disukai oleh netizen, mungkin disukai oleh kalangan kita. Kumbakarna itu karakternya walaupun raksasa, tapi hati nuraninya masih ada. Jadi punya hati nurani yang baik. Hati kecil. Hati nurani. Jadi dia kejiwaannya baik. Sisi baiknya itu muncul di sana. Karena begini, dalam sisi Rahwana itu dia angkara mungkar seperti itu, salah satu orang yang menolak dan menentang adalah dia. Ketika semua kebijakan Rahwana itu salah satu yang menentang dan Dia berani menentang. Itu Berani menentang dengan terang-terangan. Sampai ada dua yang menentang. Kalau Wibisana jelas, karena Wibisana satu dia tuh manusia bukan raksasa. Tapi kalau ini raksasa tapi menentang. Dia selalu mengingatkan kepada kakaknya, jangan sekarang saya kembalikan ini Sinta ke Rama. Saya nggak mau ini kan jadi masalah besar. Karena sudah kebangetan gitu. Dan sebagainya. Tapi tidak pernah digubris oleh Rahwana. Sampai akhirnya suatu ketika Wibisana itu kan sama ini samaan. Dia lagi cekcok dengan Kakanda itu. Ini melerai, kakang ini. Wibisana juga melerai. Akhirnya Rahwana marah. Wibisana itu diusir dari negara. Diusir. Kamu sekarang pergi. Jangan di sini lagi karena kamu sudah bukan menjadi adik saya lagi. Karena menentang. Dan inilah yang membela Wibisana. Udah saya tak, kalau memang Wibisana itu tunduk, saya juga pergi. Hanya dia ikut pergi. Wah, itu ada itu ketika Sinta sudah diboyongkan. Itu sudah lah. Akhirnya ini mengejar Wibisana dan akhirnya dua orang ini saling tangis-tangisan. Kalau dua-duanya sudah keluar dari zona keluarga gitu. Ini juga Wibisana juga. Akhirnya kesepakatan Wibisana ke Ramayana, ke Prabu Rama. Kalau ini yaudah, kalau bulat tekadmu Wibisana, dia sudah ke sana. Yang penting saya tidak bisa mengikuti kamu. Karena satu, bentuk saya seperti ini. Kedua adalah saya utah getih ngalengka. Jadi biar saya topo nendro.
Saya Topo Nendro, saya tidur di Gua Goh Karno namanya. Gua Goh Karno. Goh Karno. Mbuh tangine kapan aku ora ngerti. Oh. Akhirnya dia tapat tidur di Gua Goh Karno. Itu sebelum perangnya. Sebelum perangnya. Jadi Tapi itu setelah ada apa namanya geger-geger Sinta di Iya. boyong sama Rahwana. Akhirnya sampai itu tidur lama banget sampai Wibisana di tempatnya Romo, akhirnya sampai ada cerita Rama, gitu. macam-macam sampai ketemulah Balawanara dan prajuritnya Rama dengan Ngalengka di situ. Sempat sudah tarung, Sudah perang macam-macam, sudah banyak yang gugur itu. Iya. Nah itu di situ tinggal Indrajit. Oh. Bingung Indrajit, akhirnya disuruh oleh bapaknya Indrajit, paman kamu bangunkan karena ini sudah tidak ada orang lagi. Oh, Sudah hampir habis Senopati, kakak kamu bangun. Senopatinya. Aduh, saya tidak bisa membangunkan. Carane piye bangun udah harus pergi. Yang membangunkan Indrajit. Yang membangun Indrajit dengan segala cara tidak bisa bangun. Akhirnya Iya. sama Ki Lurah Togok dan Bilung atau Bilung. Sarapita dikasih tahu itu cabutlah wulu cumbu. Ulu cumbu itu Yang di sini dong, di jempol kaki namanya. Oh, iya. Jadi ada bulu Iya. atau rambut di jempol kaki itu namanya wulu cumbu. itu ini tidak ada ya? Ya, ada ini hitam-hitamnya ini. Oh iya, iya. Terus itu cabutlah Loh itu pas- udah dicabut ya Oh, Mas. sudah dicabut ini. itu cabut terus dia bangun. Bangun marah-marah hanya Indrajit bilang ini ya udah menghadap lagi ke Rahwana. Terus saya sampai di keraton karena ini bangun tidur Rahwana menjamunya dengan tumpeng sampai 1000 tumpeng, Sewu tumpang. 1000 ingkung dan sebagainya. Namanya Selawas. banyak ya. Ya, makanya banyak. Sampai ribuan dimakan semua oleh Bung Karno. Karena dia udah tidur lama, lapar. Rahwana, kamu makan dulu. Saya kangen pada kamu. Kamu makan dulu gitu. Akhirnya dia makan, semua udah makan. Baru setelah dia makan, gini, kamu bangun itu, saya minta maaf dulu terjadi seperti ini. Iya. Tapi gini terus terang, saya punya adik kamu dan saya minta dengan sangat kamu membantu saya. Nah kamu seperti ini, kondisinya seperti ini, kamu harus perang melawan Rama dan balanya. Terus ini tetap menolak. Loh, saya dari dulu sudah ngomong, sudah mengingatkan. Sempat ada penolakan. Dia penolakan tetap, dia tetap menurut saya tetap ajik, Tetap ingat ya. tetap ingat. Padahal sudah kalau istilahnya beruang itu kan hibernasi. Oh, tapi tidak sampai insomnia. Oh iya. Atau amnesia ya. Terus lanjut masalah. Dia hanya tetap menolak. Tetap Enggak, menolak. saya kan udah bilang, saya pergi dari Ngalengka atas dasar jenengan yang Ya. mengusir saya. Dan setelah saya tidur terus dibangunkan, kok jenengan kok kembali ke masalah awal, saya harus membela jenengan. Sampai mati pun saya tidak akan membela kakak saya Rahwana. Ya. Oh, marah Rahwana. Lu kamu sudah makan berapa ribu Tumpang. dan kamu udah Ingkung. makan. Gimana? Terus dia punya kesaktian, dikeluarkanlah kembali. Wih, Tumpeng dan ribuan makanan itu Utuh. utuh seperti semua. Itu salah satu kesaktian Bung Karno. Nah, setelah dipanas-panas seperti itu, terus akhirnya udah Bung Karno ngomong, saya sekarang mau perang, tapi disaksikan oleh semuanya yang ada di sini dan jagat ini dan bumi langit yang menyaksikan. Saya perang tidak membela seorang Rahwana Raja, tapi saya perang karena membela bumi pertiwi saya Alengka. Alengka. Jadi ini punya jiwa seperti itu. Itu berarti kalau di apa namanya tatanan negara namanya patriotisme. Nah, yang diangkat adalah jiwa patriot. Patriot sejati ini Bung Iya, Karno. patriot sejati. Ya, akhirnya dia maju perang. Ada perang jenengan om. Iya. Iya. Dan sikap inilah yang disukai oleh manusia pada saat ini, atau Pandemen budaya, pandemen budaya, wayang. dan juga dari sisi keprajuritan juga sangat tinggi. Oh. Jadi sebenci apapun kepada pimpinan kamu, tidak setuju kamu dengan kebijakan yang ada, tapi tolong jangan pernah kamu mengingkari bahwa kamu adalah tumpah darah negara. Jadi apapun itu, kalau ada yang merongrong negara, bela. Jangan memandang pimpinannya siapa, presidennya siapa, yang penting urusannya bumi pertiwi. Inilah Bung Karno.
Jadi Iya, ini iya. diambil prasapanya, diambil sikap baiknya ini sampai sekarang Iya. oleh prajurit-prajurit Indonesia terutama. Itu mungkin salah satunya kenapa di negara mana, Sri Lanka kalau nggak salah Iya, ya. iya. Jadi yang namanya Rama itu malah dianggap sebagai agresor, penjajah. Iya memang ya. Betul ya. Jadi Iya. mungkin ke bawah ini mereka mengidolakan mungkin Kumbhakarna semua itu di sana itu. Ya mungkin karena mungkin di Sri Lankanya, karena Sri Sri Lanka Lankanya. adalah bapaknya di Alengka. Iya. Dan itu beda suku antara Sri Lanka dan suku Arya. Kalau suku Arya kan dari Iya, dari Rama. Sri Lanka sih. Sri Alengka menjadi Sri Lanka. Iya. Wih, suaranya Nyekel buta gitu, malah guyune ya kayak maksudnya cuma kliwon. Memang Kemis wage ya. Kumbhakarna itu menangis dikala berpisah dengan Gunawan. Karena Iya. Kumbhakarna tahu dikala dia berpisah dengan adiknya itu, mungkin kita inilah terakhir kita bisa bertangis-tangisan Sebagai saudara. sebagai saudara. Karena nanti setelah kamu di tempatnya Rama dan saya sudah tidur, dan dikala bangun kita sudah tidak bisa Iya. bertemu seperti ini lagi. Makanya tuh gembrot nangis. Ini dan Bibisara sama-sama nangis di sana. Oh. Dan kalau dalang yang masuk ke cerita ini dia akan menangis. Oh, iya. Karena saya pernah membawakan ini dan saya juga menangis waktu itu. Jadi memang ini sakit dikala berpisah dengan saudaranya, dipisahkan oleh seorang kakak yang menjadi panutan, Ya. harusnya, tapi karena ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan jati diri, dia harus mengorbankan ketersenan demi sebuah kewajiban. Ini luar biasa di sini. Oke. Nah, sampai masuk berarti nanti bagaimana tumandangnya. Nah, komandannya Kumbhakarna di Kumbhakarna Palagan. itu sangat Tapi. jadi sangat membuat kewalahan daripada kubunya Rama, dan banyak sekali yang terbunuh di sana. Ini berarti sebelum Indrajit maju lagi. Ya, sebelum ini gugur dulu. Gugur dulu ya Ah, berarti. Oh. Jadi ini maju sampai akhirnya Rama dan Laksamana harus turun tangan karena kesaktiannya. Hanuman pun tidak bisa ngatasi. Oh ya, tidak, karena di sini dan bukan bagiannya Noman. Bukan bagiannya. Ya, bukan bagiannya Noman. Di sini justru bagiannya Rama dan Laksmana. Turun tangan. Karena Kesaktiannya namanya apa saja? Kok bisa sampai sakti seperti ini? sebenarnya kalau ini dibobot dan besarnya ukuran, Jagrage dan tenaganya luar biasa. Kalau dia getak itu paling bahasanya prajurit jauh bisa getak perbentak. Wah, luar biasa. Ini memang kekuatannya ngedapi-dapi gitu loh. Akhirnya pada ketika itu Bibisana tanggap, jangan dilawan dengan jarak dekat. Dia kan nggak bisa jarak dekat. Bibisana adiknya kan tahu persis dengan kekuatannya. Dengan sangat berat hati, Bibisana harus bilang, ini kelemahannya apa, jarak jauh. Oh. Maka dia harus dijemparing dari jarak jauh. Ini petarung jarak dekat. Iya, ini petarung jarak dekat. Kelas sumo kan itu bisa barbar. dia itu sangat barbar. Artinya dijemparing dengan berbagai jemparing yang dimiliki oleh Rama, itu ada Bowijo dan sebagainya. Luar biasa. Itu jemparing Rama juga sakti-sakti, ada yang Kiai Bowijo itu bisa jemparing itu panah. Jadi Bowijo itu muruk bedore kayak muruk, dan kalau samudra saja bisa Terbelah. bukan hanya terbelah, asap banyak kalau ke taman itu. Maka saktiannya itu luar biasa. Maka ditamakna nih Kumbhakarna, dan ternyata kembali pada cerita awal, Kumbhakarna hidup itu dari kutukan dan dia akan kembali ke kutukan itu. Dan kutukannya bukan hanya di Wisrawa, dan bukan hanya Wisrawa menjabarkan Sastra Jendro, tapi kutukan berikutnya adalah kutukannya Raden Jambu Mangli. Siapa lagi? Raden Jambu Mangli itu adiknya Sumali, adiknya Raja Ngalengka dulu. Itu kan terbunuh oleh Wisrawa. Karena dia tidak terima Sukesi dipek Wisrawa. Dianggap adalah Brahmana yang sudah keluar dari pakem seorang Brahmana. Akhirnya Jambu Mangli ini marah dan dia perang dengan Wisrawa, dan Jambu Mangli kalah. Dan kalahnya Jambu Mangli itu
lumayan memalukan ternyata. Tragis. Karena apa? Disempal, tangannya dipotong dua-duanya, kakinya dipotong dua-duanya Oleh Wisrawa. dan dipotongnya juga dengan Jempali. jempali. Dan sampai tubuhnya bergulingan itu juga ditamani pusaka apa di Wisrawa itu karena sakti. Hanya sebuah pusaka yang mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu sebuah imajinasi, halusinasi dari Jambu Mangli. Jambu Mangli ternyata punya di pikiran jeleknya, nafsu jeleknya itu juga punya hasrat tidak baik kepada Sukesi ternyata. Jadi dia tuh dikembangkan image itu sampai dia bergulingan di tanah seolah-olah dia sedang bergulingan dengan Sukesi. Maka Wisrawa ngomong, ini saya tidak membunuh kamu dengan nuansa kebencian, tapi kamu akan mati dengan rasa yang nikmat luar biasa. Jadi dia imajinasi keluar sampai dengan matinya bergulingan. Maka kutukan itu keluar dari setelah Jambu Mangli meninggal. Jambu Mangli itu upat-upat. Engkau anak turunmu ada yang mati dengan kondisi seperti saya. Ya ini Kumbo Karno ini dipanah sempal kanan sempal kiri masih maju, dipanah lagi kakinya putung satu maju, putung duanya maju terus sampai gelinding membunuh banyak Wanoro itu. Akhirnya ya selesainya di ikas pancing, selesai di kepalanya. Oleh Jambu Mangli. Rama atau Rama. Iya. Jadi berarti kematiannya memang sangat tragis ya. Iya, jadi ada yang Rama, ada yang Laksmana, karena versi ada macam-macam. Tapi yang berkembang sebagian Laksmana karena nanti ada kelanjutan dari dendamnya si Aswani Kumbo dan Kumbo. Maka lebih ke Laksmana. Karena Rama sebenarnya bagi Laksmana jangan Prabu Rama membunuh siapapun selain Rama. Jadi dijaga betul tangan dan kakinya dari ini seorang patriot sejati yang rela berkorban. Ya, intinya gitu. Jadi memang waktu dia perang pun itu senantiasa yang digembur-gemburkan, saya tidak membela kakak saya, saya membela Alangka gitu. Sampai pada akhir jadi hayat, slogannya dia. Ya, slogan. Sampai akhir hayat pun ke Rama ngomong, saya minta maaf, saya tidak membela kakak saya, tapi saya membela tanah air saya karena ini adalah kota dari saya. Jadi itu luar biasa. Musuh yang sangat dihormati. Iya, musuh yang sangat dihormati. Luar biasa. Mas Jebeng, mungkin ada komentar Mas Jebeng. Ya, masalah kalau saya dengar dari cerita yang tadi, memang ini syarat dengan nilai-nilai ya, artinya nilai-nilai yang dari ilmu yang tinggi itu, ilmu yang baik ternyata juga bisa mendatangkan kutukan. Ya. Tapi dalam kutukan itu pun karena dia ilmu yang baik tetap memberikan kebaikan juga, gitu ya. Ya, karena kalau hemat saya atau kalau menurut saya dalam kesimpulan bahwa baik itu kalau ada beberapa syarat di sana. Ya. Baik bisa disebut baik ini tidak semerta-merta bisa dikatakan baik secara halayak atau secara umum, secara betul, secara hakikinya, absolut enggak. Iya. Itu kalau memang baik itu belum memenuhi syarat yang lain. Kalau baik hanya sebuah baik, kita semua punya baik dalam satu bab baik. Tapi baik yang sejati itu mungkin kalau sudah di sisi penempatan, di sisi penerapan, di sisi aplikasi, di sisi pengamalan dan sebagainya, mungkin itulah yang baik sejati. Contoh kalau alkohol 75% atau 100% itu baik di luka luar. Tapi dikala itu masuk ke perut ya sudah nggak baik gitu. Jadi baiknya alkohol ya kalau penempatannya baik, digunakan dengan baik, komposisinya baik gitu. Itu contoh satu. Jadi kebaikan itu yang dimaksud dengan sasot sentro hayun itu pure itu sebenarnya baik yang baik. Tapi karena salah penerapan jadi kurang. Jadi efeknya sangat tidak baik ya. Itu luar biasa ini karena memang berarti ini awal mula dari Epik Ramayana. Cerita dari Epik Ramayana ini awal mulanya dari sini. Karena lahirnya Rahwana Kumbhakarna dan sebagainya. Ini ada terjadinya konflik karena memang konflik awal itu di Dasamuka yang menaruh hati kepada Widowati. Sebenarnya gini, ilmu ini kan sebenarnya kutukan dari ilmu.
kutukan dari Dan ilmu, imbas dari efek ilmu itu yang menyerang siapa yang punya ilmu, ya itu kan ilmu kadewatan. Hanya kadewatan juga yang diserang. ya Nah gitu. Dan itu burung peperangan besar antara Wisrawa dengan anaknya, kan ada perang di situ. Setelah Wisrawa itu menikah, ini perang dengan anaknya sendiri, itu kan ada. Nanti kita bahas di sana lebih dulu. Ke pegawai Wisrawa atau ke Danaraja itu. Iya, atau Sukesi ya. Efeknya melebar Sama sama dengan Sukesi. Ini dahsyat sekali. Baik ya, ini kita yang pasti belum semuanya kita ulas ya. Belum. Dan paling kita sampai ke bagaimana cara Kumbo Karno ke Lokoboko, bagaimana Kumbo Karno ke Swargan Jati. Iya. Ini setelah gugur di Palagan itu tidak serta merta dia masuk ke surga. Oh. Tidak serta merta. Jadi karena sisi badnya, sisi buruknya masih ada. Iya. Aura jadi mempengaruhi dia pulangnya ke surga. Jadi ada cerita di sini gimana masuknya Kumbo Karno ke surga pada suatu ketika setelah zaman Mahabharata, ini juga belum masuk. Dan Wibisana itu jadi petapa dan dia menemui Wibisana adiknya. Saya minta tolong, saya ingin masuk ke surga loka. Jadi Wibisana pun menganjurkannya, sudah kakak masuk ke diri Satria Jodipati Raden Werkudara. Jadi Raden Werkudara ini salah satunya ini masuk ke diri. Di bagian tubuhnya ada yang mengatakan kakinya, ada yang mengatakan kepilingannya dan sebagainya. Jadi suatu Kumbo Karno ini. Dan dia masuk surga di kala perang Bharatayuddha. Ada yang mengatakan dia masuk ke paha sebelah kanannya Bimasena, dan paha kanan itu digebuk oleh gadanya Duryodhana, dan dia langsung surga. Jadi ada masuk ke sana. Jadi ini ke akhir sebuah perjalanan hidup Kumbo Karno. Artinya jadi kalau dalam konteks agama itu menyebutkan bisa jadi kita di neraka tapi bisa masuk ke surga nanti kalau ada iman yang sedikit di sana. Iya. Ini mungkin gambaran ininya dia punya patriotisme yang tinggi, dia membela benar walaupun sebenarnya di Rahman itu nggak benar, tapi dia membela benar secara absolut. Benar secara hakiki, walaupun sedikit tapi dia akan menghantarkan dia ke surga. Walaupun ada waktu dia harus di tawang gantungan dulu. Tawang gantungan kan diantara alam Antoro namanya. Alam barzah itu kan alam Antoro. Iya. Sudah raksasa punya istri cantik, terus akhirnya bisa masuk ke surga. Wah, ini menarik sekali Kumbo Karno, netizen ya. Sekali lagi kita bukan yang paling pintar, paling tahu, tidak, justru dengan ini kita memancing diskusi bersama. Betul ya Mas Jolan? Ya, ini sedikit yang saya tahu lah. Sedikit yang kita tahu supaya terutamanya generasi milenial, generasi alfa setelah ini bisa mengetahui dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita rasa lebih mudah. Dan kami juga mengharapkan sekali ada masukan-masukan ya. Silahkan di-share, komentari gitu ya, berdiskusi bersama di kolom komentar ya, sehingga nanti akan menambah hasanah ya. Dan juga mungkin di Wikipedia ditambah-tambah ya, karena Wikipedia juga open source yang bisa ditambahkan dari diskusi kita gitu ya. Dan mungkin kita cukupkan pelajaran dari Kumbo Karno ini, yang pasti sebagai wujud wayang ya, ini adalah raksasa yang sebenarnya baik hati ya. Untuk itu sekali lagi jangan lupa like, subscribe ya, share, komen juga, dan pencet tanda merahnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam budaya, salam ayawene, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.